Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Memulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Oh, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau
Mari buka hatimu lebih dalam lagi. Bahkan setiap saudara yang ada di rumah, buka hatimu. Terima kasih Tuhan. Dan berfirmanlah, mari Allah Roh Kudus berikan pengertian dan pengurapan-Mu, sehingga kami boleh menangkap, kami bisa mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang yang berbeda. Karena jiwa kami diperbaharui, pikiran kami diperbaharui, akal budi kami diperbaharui, pengharapan kami diperbaharui, kekuatan kami diperbaharui di dalam nama Yesus. Biar setiap yang datang pagi hari ini mereka pulang tidak lagi menjadi sama ketika mereka datang, karena mereka telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tuhan kami Yesus, terima kasih Tuhan. Berbicara, kami siap. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menerima berkat-Mu lebih lagi. Haleluya. Yang siap terima berkat lebih lagi, mari katakan bersama-sama. Amin. 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 Saudara boleh duduk. Haleluya. Senang sekali kembali bersama-sama kita bisa beribadah di minggu yang pertama ini. Dan apa yang ingin saya sampaikan buat saudara, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu buat setiap saudara yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Saya menyapa dulu shalom. Selamat hari Minggu, mari kita beribadah sama-sama. Siapkan hati saudara, sekalipun saudara di rumah, sekalipun saudara menghadapi layar, tapi hati saudara buka, karena kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Amin, saudara. Dan saya akan meneruskan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai minggu lalu. Dan ini sudah bukan mengenai minggu lalu, sudah dalam beberapa waktu ini. Dan saya mau menyambung apa yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa seringkali orang benar itu justru mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan seringkali bahkan begini, ketika kita hidup benar, ketika kita lebih aktif lagi dekat dengan Tuhan, justru pada waktu itu kita mengalami kesulitan demi kesulitan, kan gitu. Ada berapa banyak saudara yang saat ini saudara dekat dengan Tuhan, saudara merasa lebih dekat dengan Tuhan, saudara merasa hidup saudara berubah, saudara merasa hidup saudara lebih baik dari yang kemarin. Tetapi justru ada hal-hal yang kesulitan demi kesulitan yang saudara hadapi. Ini dia. Dan memang tidak bisa kita pungkiri, bahkan Alkitab juga mencatat orang-orang yang seperti ini. Tetapi minggu lalu saya sampaikan bahwa semuanya bertujuan dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Jadi semua yang dialami itu dengan satu tujuan, yaitu tujuannya di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya ajak saudara mengingatkan dulu ayat ini untuk kita baca, dan ini akan menjadi sebuah tema pokok kita dalam beberapa waktu ini. Sebab memang inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mari saya bacakan buat saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ini dia. Nah, selama ini kita berpikir kita dikuduskan oleh Tuhan hanya roh. Yang dikuduskan adalah pikiran kita. Tetapi enggak, ternyata ini dia. Menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dia. Jadi ini yang diharapkan, bahwa ketika Yesus datang di awan-awan, saudara memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang terpelihara sempurna dan tidak bercacat. Ini yang diinginkan Tuhan. Dan apabila saudara yang mendatangi Tuhan, artinya ketika Tuhan datang kita masih hidup. Tapi kalau kita mendatangi Tuhan, kita yang dipanggil Tuhan, kan gitu. Jadi ketika saudara dipanggil Tuhan pun, ini yang dikehendaki Tuhan, bahwa saudara memiliki apa? Jangan hilang dulu. Saudara memiliki apa? Roh, jiwa, dan tubuh yang terpelihara sempurna dan tidak bercacat. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ini dia.
Jadi tidak hanya kita berbicara tentang pengurapan, kita tidak hanya berbicara tentang roh yang dahsyat, roh yang luar biasa. Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana seorang Kristen memiliki kuasa menyembuhkan, mengusir setan, mendatangkan mujizat, menghentikan hujan, membangkitkan orang mati. No. Bukan cuma begitu. Kalau cuma begitu, saudara nggak perlu jadi Kristen, saudara jadi dukun, selesai. Saudara nggak perlu jadi Kristen, saudara jadi dukun. Tetapi menjadi Kristen bukan itu tujuannya. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus itu adalah apa? Memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang terpelihara sempurna, bahkan tidak bercacat. Sampai saudara datang kepada Tuhan, dipanggil Tuhan, atau sampai Tuhan yang menjemput saudara. Katakan amin. Jadi saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan berita ini, mari saya mengajak saudara mulai memperhatikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ini dia, mari, karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang selalu berkata begitu, Pak, kenapa justru saya jadi Kristen hidup saya jadi susah? Kenapa ketika saya mendekat dengan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya melakukan kebenaran, kenapa hidup saya, saya tidak pernah mengalami kesulitan hidup seperti hari ini. Bahkan ketika saya dulu hidup saya jahat, hidup saya sembarangan, hidup saya tidak seburuk hari ini. Pernah gak saudara mendengar cerita yang begitu? Ada banyak orang yang seperti itu. Dan 2 minggu ini adalah menjadi jawaban saudara. Ini dia. Ingat, ada sebuah pohon dalam Alkitab, pohon sanobar dan pohon korma yang digambarkan sebagai pohon yang luar biasa. Kalau saudara sulit membayangkan pohon sanobar atau pohon korma, bayangkan pohon lontar. Tapi saudara juga sulit juga membayangkan pohon lontar kan? Pohon lontar korma itu adalah jenis pohon palm. Jadi dia marganya marga palm. Jadi seperti palem yang tinggi, itulah korma juga begitu. Lontar juga begitu. Gitu. Dan ternyata cara mereka hidup adalah ketika ditanam, di atasnya dikasih batu. Agar apa? Agar tidak tumbuh ke atas. Karena begitu dia tumbuh ke atas, pasti mati. Sebab pohon ini dia harus tumbuh ke bawah dulu dengan tujuan apa? Akarnya dulu harus mencari sumber air. Ini dia. Makanya pohon ini adalah pohon-pohon yang karakteristiknya ada di tanah-tanah yang sangat tandus. Gitu. Nah, ketika ditanam, dia berakar dan dia mencari. Akarnya akan terus merambat kemana-mana untuk mencari sumber air. Sampai dia ketemu dengan sumber air yang mencukupi, baru dia mulai bertumbuh ke atas. Dan ketika dia tumbuh ke atas, saudara tahu? Batu yang ditaruh di atasnya itu bisa tergelimpang atau bisa terbelah. Ini dia. Jadi hari ini mungkin itu menjadi sebuah jawaban yang cukup mewakili buat saudara bahwa hari ini saudara sedang dibuat Tuhan untuk bertumbuh berakar. Bertumbuh dan berakar sehingga saudara menjadi kuat. Sebab you name it, minggu yang lalu saya sampaikan buat saudara, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, begitu mereka berjumpa dengan Tuhan, begitu juga langsung mereka mendapatkan sebuah kesulitan dalam tanda kutip. Contohnya Nuh, begitu ketemu Tuhan hidupnya jadi susah. Karena apa? Dia harus bikin bahtera. Lalu dia khotbah selama 1 tahun lebih, gak ada satu orang pun yang bertobat. Baca Alkitab. Lalu dia dibilang orang gila. Bayangkan seorang Nuh, dia bikin bahtera. Pada zaman itu orang tidak tahu apa itu bahtera. Tapi Nuh bikin bahtera dan bikinnya di atas gunung. Orang bikin perahu, orang bikin kapal itu di pantai. Dia bikinnya di atas gunung. Jadi dianggap dia orang gila. Cuman anak istrinya aja yang masih respect dengan Nuh. Yang tidak menganggap Nuh gila. Siapa lagi? Abraham. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, dia disuruh keluar dari rumahnya, pergi ke sebuah tempat yang dia sendiri nggak tahu.
Keluar dari rumahmu, tinggalkan ayah ibumu, tinggalkan saudaramu dan pergi ke sebuah tempat yang nanti aku akan kasih tahu kepadamu. Di mana Tuhan? Nanti. Terus ini keluarnya ke kanan apa ke kiri? Nanti. Terus begitu keluar kanan apa kiri Tuhan? Jalan dulu. Kan begitu. Susah hidupnya. Sampai minggu yang lalu saya sampaikan bahwa murid-murid Yesus begitu ketemu dengan Yesus hidupnya berubah dan cara matinya mereka mengerikan semua. Dan inilah yang saya namakan itulah sebuah perjalanan. Hari ini saudara harus tahu bahwa hidup saudara itu adalah sebuah journey. Hidup saudara adalah sebuah perjalanan. Ujungnya di mana? Nanti saudara ketemu Tuhan. Caranya nggak tahu. Apakah Tuhan yang datang pada saudara atau saudara yang mendatangi Tuhan. Tapi yang jelas inilah perjalanan. Inilah sebuah perjalanan hidup kita. Nah kalau saudara berkata bahwa hidup ini adalah perjalanan. Saudara kita mengatakan hidup ini adalah perjalanan. Berarti ada satu hal yang harus saudara ketahui persis. Namanya perjalanan, saudara harus tahu tujuannya di mana. Loh betul gak? Kalau saudara mau bikin perjalanan, oke. Kita bikin trip, perjalanan. Kemana? Pertanyaan kan begitu. Jadi saudara hari ini harus tahu tujuan saudara ada di mana. Yang jelas ujung kehidupan saudara. Itu ada yang namanya ujung kehidupan itu namanya kematian. Kematian adalah gerbang untuk menuju sebuah kehidupan yang selanjutnya. Agama apapun percaya itu. Jadi kalau ada di antara saudara di rumah yang menyaksikan program ini dan saudara mungkin punya kepercayaan yang lain. Hei, kepercayaanmu juga mengakui bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi ujung hidup ini adalah kematian dan itu membawa saudara ke sebuah tempat. Ini dia. Tempat itu adalah yang menentukan saudara ketika saudara masih hidup. Ini dia. Jadi sebuah perjalanan itu harus tahu tujuannya kemana. Arahnya kemana. Nah begini, kalau saudara tahu tujuan saudara di mana, maka saudara, arah saudara juga gak akan salah. Hari ini kalau saudara ada di Denpasar, saudara mau pergi ke Nusa Dua, arah saudara gak pun salah. Pasti arahnya ke Nusa Dua. Betul? Kalau saudara mau pergi ke Bedugul, arah saudara pasti arahnya menuju Bedugul. Nggak ada orang yang mau pergi ke Bedugul tapi dia ambil arah ke Nusa Dua. Betul? Jadi kalau saudara tujuannya tahu, pasti saudara nggak akan salah arah. Itu yang pertama. Jadi kalau tujuannya benar, maka perjalanan saudara, ini dia. Arah saudara juga akan benar dan catat baik-baik saudara. Kalau tujuannya benar maka perjalanan saudara pasti akan asik. Karena tujuannya benar. Perjalanan pasti akan asik. Jadi rupanya begini saudara. Tujuan itu sama pentingnya dengan perjalanan. Ini dia. Tujuan itu sama pentingnya. Sama kita kemarin bertujuan ke daerah Pupuan untuk melihat sebuah kebun kopi. Dan karena tujuannya jelas maka arahnya jelas. Dan karena arahnya jelas tujuannya jelas maka perjalanannya mengasihkan. Kan begitu. Jadi begini saudara, tujuan itu bicara soal visi. Tujuan itu bicara soal mimpi. Dan selama dalam perjalanan, dengar baik-baik, maka karakter bahkan harga diri saudara itu terbentuk ketika dalam perjalanan. Makanya hati-hati di jalan. Amin. Amin saudara. Ini dia. Saya ini kadang-kala kurang sabar kalau di jalan. Karena apa? Bukan kurang sabar pengen ngebut, pengen nomor satu. Gak terima kalau ada yang nyalip. Enggak. Tapi saya gak sabar kalau ada orang yang ngawur di jalan. Gitu. Misalnya satu arah, jalan satu arah, orang jalan. Papasan gitu. Pasti saya bel. Tujuannya apa? Bukan marah. Sekalipun ada jengkelnya. Tujuannya apa? Hei, lu sadar, lu salah. Kadang-kadang orang kalau dikasih klakson itu buat orang jadi kaget. Iya, lalu dia akan jadi waspada. Nah itu. Tapi tetap gak sabar. Betul gak saudara? Karakter terbangun dalam perjalanan. Amin.
Lalu seringkali istri saya menegur, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Sampai dia serius memohon saya jangan begitu. Dan karena saya tahu salah, oke, ya. Saya tidak begitu. Dan hari ini dia kasih aplaus sama saya. Karena ada beberapa rintangan-rintangan yang saya lalui dengan tanpa mengklakson mereka. Karakter terbangun dalam perjalanan saudara. Makanya hati-hati. Jadi begini saudara, sukses itu adalah gabungan dari keduanya. Sukses itu adalah tujuan kan. Jadi sukses itu adalah gabungan dari tujuan dan perjalanan. Jadi saudara kalau mau hidupmu sukses, saudara harus tahu tujuanmu kemana. Lalu saudara berhati-hati dalam perjalanan. Maka sukses saudara sampai kepada tujuan. Ini dia. Jadi tujuan itu harus mulia. Tujuan hidup saudara itu juga harus yang mulia. Tujuan hidup saudara tujuan hidup yang besar. Dan ingat, perjalanan tidak kalah pentingnya. Sebab gini, disitulah terbentuk karakter saudara, harga diri saudara, nilai saudara itu dibentuk dari situ. Jadi sukses itu adalah gabungan antara tujuan dan perjalanan. Mari saya beritahu masa depan saudara. Ulangan pasal yang ke-28. Ini masa depan saudara dan ini yang diinginkan Tuhan dalam perjalanan hidup saudara. Ulangan pasal 28 ayat 13 dan 14. Ini dia. Kalau saudara belum memiliki tujuan yang jelas, minimal Alkitab sudah mencatat saudara ini yang akan menjadi gambaran dari masa depan saudara. Oke, tapi saudara juga harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Oke, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi harus ada syaratnya. Ingat, keselamatan orang bilang tanpa syarat. Enggak, keselamatan ada syaratnya. Syaratnya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan mengikut Dia, maka saudara akan diselamatkan. Ada syaratnya. Apalagi berkat-berkat, apalagi untuk mencapai tujuan saudara ada syaratnya. Terus, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan, yang pertama setia, yang kedua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini dia. Minimal saudara tahu bahwa saudara dijadikan kepala dan bukan ekor. Minimal saudara men-set up saudara menjadi orang-orang yang berhasil di tempat saudara. Ini dia. Perhatikan itu. Jadi jadikan itu tujuan. Lalu perhatikan perjalanan saudara. Ini dia. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dengan setia. Ini dia. Jadi ada syaratnya saudara. Ada syaratnya. Jadi gak datang dengan mudah. It doesn't come easy. No. Gak datang begitu saja enggak. Ada sesuatu yang harus saudara kerjakan. Karena ayat yang saudara baca ada kata apabila. Dan apabila. Coba ayat sebelumnya lagi. Ini dia. Engkau akan tetap naik dan tidak akan dan bukan turun apabila. Nah itu kan syaratnya. Betul gak? Kamu akan makan kenyang apabila. Jadi ada syaratnya saudara. Ini dia. Nah masalahnya adalah begini. Seringkali kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita adalah kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Betul? Kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Jadi kita berpikir bahwa hidup kita ini akan terus naik dan terus naik dan tidak pernah turun. Tapi kenyataannya, ini dia. Mungkin saudara di rumah juga boleh berpikir, tapi kenyataannya janji Tuhan kau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Tapi kenyataannya hidup kita ini up and down. Betul? Hidup kita ini up and down. Ada waktunya senang, ada waktunya susah, ada waktunya berhasil, ada waktunya gagal. Betul? Iya kan? Ada waktunya gagal, ada waktunya naik. Padahal di situ ditulis kau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Ini dia. Bahkan Alkitab mencatat 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang bangkit. Artinya orang benar pun mengalami kejatuhan. Katanya tidak akan pernah turun, katanya terus naik. Kok ini ada yang jatuh, kok hidup saya up and down.
Dan karena pengalaman itu, maka orang selalu berkata begini, enggak, hidup itu enggak naik terus. Hidup itu seperti roda berputar. Gitu kan? Kadang kita di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Karena memang kenyataannya begitu. Alkitab mencatat hidup naik terus. Enggak, seperti roda berputar. Faktanya. Kan begitu. Seringkali begitu. Nah, mari saya beritahu buat saudara. Yang terjadi adalah begini, saudara. Hidup saudara, pengalaman hidup saudara itu tidak seperti roda berputar. Hidup saudara juga tidak seperti grafik yang naik terus dan tidak akan pernah turun. Grafiknya hidup kita tidak seperti itu. Jadi analoginya hidup kita itu, karena ini di Bali, saudara semua pernah pergi ke Bedugul, saya kasih analogi ke Bedugul. Jadi hidup kita, hidup saudara dan saya yang dikatakan Tuhan naik terus dan tidak akan pernah turun, itu seperti perjalanan kita dari Denpasar pergi ke Bedugul. Ini dia. Jadi begini, kalau saudara pergi ke Bedugul, jalannya kan naik terus ke atas, betul? Karena Bedugul ada di atas. Kita naik terus ketika kita mau ke Bedugul. Tapi sekalipun kita naik, ada waktunya enggak? Jalanan kita turun. Loh, betul gak? Ketika kita naik ke Bedugul. Bedugul di sini, kita di sini. Ketika kita naik, yes kita naik. Tapi ada waktunya ketika kita naik, jalanan kita kan juga ada yang turun kan? Berkelok, nanti naik lagi. Jadi sekalipun saudara sedang berjalan naik, tapi ada waktunya saudara juga ada jalanan turun. Tapi sekalipun pada waktu saudara turun, saudara harus sadar bahwa saudara sedang menuju naik. Dan pada waktu saudara turun, turunnya saudara itu tetap lebih tinggi daripada start saudara. Amin. Saudara nangkep? Ini dia. Ini yang dimaksud bahwa engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Jadi ada jalan di mana saudara, ada saat-saat di mana saudara jalan saudara menurun. Tapi sekalipun saudara perjalanan saudara menurun, sesungguhnya sebenarnya di jalan yang menurun itu saudara sedang kemana? Naik. Nangkep gak saudara? Paham gak saudara? Ini dia. Jadi ada hal-hal yang harus saudara mengerti. Bahwa sesungguhnya apapun kondisi saudara, saudara sedang diajak Tuhan naik. Sekalipun pada saat ini mungkin ada beberapa di antara saudara. Karena pandemi kah, karena ini kah, karena itu kah, whatever, karena apapun. Hei, nggak usah ada corona, nggak usah ada covid, nggak usah ada pandemi, nggak usah ada wabah, nggak usah ada bencana alam. Memang ada waktunya. Saudara, jalan saudara memang harus turun. Amin. Amin, saudara. Ini dia. Dan saudara harus mengerti bahwa kalau untuk naik itu diperlukan tenaga yang besar, energi yang besar. Kerja keras yang lebih besar. Kalau saudara naik motor atau saudara naik mobil mengarah ke Bedugul atau yang lebih tinggi ke Singaraja saudara. Kalau jalanan naik itu diperlukan apa? Tenaga yang besar. Makanya saudara perlu oper gigi. Betul gak? Ya sekarang sih gak perlu oper gigi karena metik. Kan gitu. Tapi dia otomatis oper giginya. Untuk apa? Sebab dia diperlukan tenaga yang lebih besar. Jadi kalau saudara ingin naik hari ini, saudara perlu tenaga yang lebih besar. Saudara perlu tenaga yang ekstra. Saudara perlu energi tambahan. Mungkin diperlukan disiplin yang lebih tinggi. Jadi mungkin saudara jangan buru-buru berdoa minta naik. Kalau saudara tidak mau menerima sebuah konsekuensi untuk naik, berarti ada effort. Ada usaha yang lebih besar yang harus saudara kerjakan. Tenaga lebih besar, kerja lebih keras, bahkan menguras untuk tenaga. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau sama motor untuk bisa naik itu gak perlu motor yang bagus. Yang penting motornya benar. Artinya benar fit.
Artinya fit, waras. Betul nggak? Kemarin beberapa hari yang lalu waktu saya di kebun kopi itu, jadi untuk jalan ke naik itu cuma bisa pakai motor. Karena memang jalannya belum ada. Jadi saya harus cari akal nih, waduh kalau jalan 1,5 kilo nih. Gitu kan, saya lihat kanan kiri, Ada petani, saya ajak ngobrol dong. Petani ngobrol, ada motornya. Ini dia, ajak ngobrol. Oh saya mau ke kebun sebelah sana, oh iya, ayo santer. Oh puji Tuhan, mari Pak. Diajak ngobrol akhirnya diantar, naik motor. Motornya Supra tahun, mungkin Supra keluaran pertama kedua kali. Tetapi karena motornya benar. Jadi dibonceng berdua. Ya ini gak kurus-kurus amat sih, sekalipun gak terlalu gemuk kan gitu. Tapi cukup lah 80 ke atas kan gitu kan. Bonceng 2 orang tetap naik tuh. Sampai. Yang penting motornya benar. Gak usah motor yang bagus, gak usah mobil yang bagus, gak usah kendaraan yang baru. Tapi benar. Yang penting hidup saudara benar. Kalau hidupmu gak benar, saudara mau naik, mogok di jalan. Tapi kalau hidupmu benar, sekalipun itu dengan effort yang memeras keringat, memeras tenaga, apa aja diperas. Ya kan? Saudara akan sampai ke atas. Hello. Jadi siapapun saudara yang mau naik, benar dulu. Itu penting. Itu penting. Karena untuk naik diperlukan tenaga, effort, usaha yang luar biasa. Tetapi juga jangan kecil hati ketika ada fasenya, ada waktunya turun. Kan kita takut turun, nggak apa-apa. Kalau jalanan lagi turun, itu waktunya apa? Istirahat. Saudara nggak perlu effort terlalu kuat. Saudara gak perlu usaha terlalu kencang. Saudara gak perlu usaha yang wah sampai mati-matian sebab dia lagi turun. Motor saudara juga gak perlu digas sampai wah enggak. Gak usah digas sampai over gigi, enggak. Ya, sebab kalau turun itu lebih santai. Saudara bisa lihat-lihat kanan kiri. Lebih santai. Tapi waktu turun itu juga penting. Jadi waktu turun itu membuat saudara istirahat. Membuat motor saudara juga gak ngotot terus, mobil saudara gak ngotot terus, gak RPM tinggi terus. Tenaga saudara juga gak akan terkuras. Karena begitu turun saudara bisa ambil nafas lega. Betul gak? Jadi ketika saudara turun, fase turun itu diperlukan juga karena saudara bisa rileks sebentar, istirahat sebentar, mengumpulkan tenaga kembali. Di situ saudara mulai menata ulang hidup saudara, saudara menata ulang fase-fase hidup saudara. Evaluasi tentang hidup saudara. Amin. Tapi ingat, ketika saudara turun pun, itu cuma jalan menurun. Tujuan saudara tetap ke atas. Dan ketika jalanan menurun gak usah panik. Banyakan kita ketika jalanan menurun kita kan panik. Waduh, bagaimana ini? Aduh, gimana ini? Hari ini bahkan seluruh dunia sedang diajak jalanan menurun. Memang tidak semua bisnis mati. Ada bisnis-bisnis tertentu yang masih jalan dan justru laku keras. Sanitizer, masker. Kalau ada yang pesan masker boleh dilukis wajah saudara. Ini dilukis, jadi bisa dilukis wajah saudara. Di sini siluet. Jadi saudara pakai masker, orang sudah tahu, juga masih tahu. Oh ini siapa yang pakai masker kan gitu. Bisnis ini masih laku, betul? Nggak semua usaha mati. Bisnis lemon masih laku, kan gitu. Ada bisnis-bisnis yang masih laku, sekalipun ada banyak bisnis yang juga. Tapi jangan panik. Ini waktunya evaluasi, ini waktunya ambil napas. Ini waktunya berbenah diri. Banyak yang gak tahu akhirnya panik. Gimana nih penjualannya menurun, gimana nih pendapatan menurun. Jangan panik saudara. Panik gedor-gedor sorga, gak usah, sorga gak perlu digedor.
Tuhan Yesus saja ngetuk pintu. Kitab Wahyu bilang begitu. Lalu ada hamba Tuhan yang mengajarkan jemaat bilang, gedor pintu sorga. Jangan digedor. Gak sopan. Amin saudara. Ini dia. Jangan panik. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ini dia. Ada waktunya untung. Ada waktunya untuk mencari, tapi ada waktu untuk membiarkan rugi. Saudara yang lagi berusaha, ada waktunya mencari, it's okay. Ada waktunya untuk membiarkan rugi, gak apa-apa. Ada orang yang sama sekali gak mau rugi. Ada pengusaha yang sama sekali gak mau rugi. Saya punya teman, dia pengusaha besar lumayan. Dia gak mau sedikit pun berasa dicuri oleh karyawannya. Jadi semua dibatasi, kasih pagar. Jadi karyawan yang masuk stres keluar. Karena pagarnya terlalu banyak. Dengan tujuan apa? Dia gak mau dicuri sedikit pun. Tapi saya ketemu dengan teman pengusaha yang lain. Dicuri itu biasa, gak apa-apa lah biarin mereka mencuri. Asal jangan ketahuan aja. Mau nyuri gak apa-apa biarin dicuri. Tapi asal jangan ketahuan. Kan begitu. Jadi ada yang begitu dan karena ada waktu untuk mencari, ada waktu biarkan rugi, ada waktu menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ini dia. Kalau saudara maunya menyimpan terus, lemari saudara akan penuh. Ada waktunya lemarinya dibongkar, diberi kepada yang lain. Ada waktunya kulkasnya dibuka, diberi buat orang lain. Ada waktunya tabungannya dilihat. Oh ya, sudah terlalu lama gak memberi. Diambil sebagian, beri buat yang lain. Ini dia. Jadi ini saudara. Jadi justru pada waktu turun itu, perhatikan baik-baik. Pada waktu turun itu saudara mengumpulkan tenaga, pada waktu saudara menurun itu saudara evaluasi sebab fase turun saudara itu menentukan seberapa tinggi saudara bisa naik ke atas. Saya ulang ya. Fase turun saudara, apa yang saudara kerjakan ketika menurun itu menentukan seberapa tinggi saudara bisa naik. Maka saya katakan ketika turun lebih baik saudara santai, tenang, tenangkan dirimu, evaluasi. Maka saudara akan menemukan ide-ide yang baru. Sehingga ketika saudara waktunya naik, saudara punya cukup tenaga. Sebab ketika turun saudara gak bisa evaluasi, saudara gak bisa konsolidasi, saudara gak bisa introspeksi. Maka ketika saudara naik, saudara gak punya tenaga. Sebab saudara tidak bisa gunakan waktu dengan benar. Bahkan bisa-bisa gak bisa naik lagi. Ini berbahaya. Ini dia. Sampai di sini saudara mengerti? Sebab saya mau sampai kepada bagian yang terakhir. Ingat bahwa saudara naik ke atas itu bukan grafiknya seperti bukan. Yang dimaksud Alkitab akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan juga hidup saudara bukan seperti roda berputar, itu buang jauh-jauh. Sama sekali tidak Alkitabiah. Tidak seperti roda berputar. Tetapi seperti saudara sedang naik ke puncak gunung. Jadi saudara naik ada fasenya jalanan menurun. Tapi sekalipun saudara menurun, saudara sedang menuju naik. Amin. Dan ketika saudara menurun pun, pada waktu itu saudara posisi saudara lebih tinggi daripada start saudara. Jadi itulah saudara terus naik. Ini dia. Bagian yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah apa? Jangan panik ketika saudara menurun. Sebab waktu menurun itu waktunya saudara introspeksi, belajar, konsolidasi. Ya kan? Dan ini dia. Ketika saudara menurun, masalahnya begini, ini yang terakhir yang penting saudara. Masalahnya begini, ketika kita waktu melewati jalan yang menurun, masalahnya terjadi ketika apa? Saudara sedang papasan dengan orang lain. Kalau saudara sedang menurun, saudara papasan dengan orang lain, otomatis orang lain sedang apa? Naik kan? Betul gak? Ketika saudara jalan menurun, lalu berpapasan dengan orang-orang itu kan sedang naik. Sama, kalau kita turun dari tangga, berpapasan dengan yang lain, berarti yang lain sedang
naik. Nah ini masalah saudara. Ini dia. Karena seringkali ketika kita di jalan dan menurun, lalu kita berpapasan dengan orang yang sedang naik, lalu kita jadi iri. Lalu kita jadi protes dengan Tuhan. Kenapa dia naik? Kenapa aku turun? Aku udah hidup benar. Aku sudah lakukan ini. Aku sudah begini. Aku sudah melayani. Hei, aku sudah evaluasi. Tapi dia itu orang jahat. Dia itu orang begini. Saya tahu siapa orang itu. Tapi dia sedang naik. Mereka curang. Tapi kenapa mereka naik terus? Kenapa aku yang hidup benar malah aku menurun? Lalu datanglah kepada Bapak Gembala. Pak, ini kenapa begini sih Pak? Padahal saya sudah ini itu. Saya sudah lakukan ono ini. Sudah lakukan semuanya Pak. Melayani udah. Persembahan udah. Perpuluhan udah. Tapi kok jadi gini? Itu yang tidak diketahui banyak orang. Saudara harus belajar untuk melihat the big picture. Gambar besarnya. Kita terlalu cuma melihat details yang cuma ada di depan mata kita. Tetapi kita gak bisa melihat gambar besarnya. Hari ini saya mau setiap jemaat di tempat ini saudara memiliki kecerdasan rohani. Mari kita lihat gambar besarnya. Ini dia. Jangan cuma lihat apa yang ada di depan mata. Mata saudara sangat terbatas. Sebab kalau saudara cuma melihat dengan mata saudara yang sangat terbatas. Yes, saudara sedang turun. Sementara orang yang jahat, orang yang curang, orang yang lalim, orang yang dia sedang naik ke atas. Dan kita lihat ketawanya rasanya happy. Lalu kita jadi sakit hati. Hey. Tapi ketika saudara melihat gambar besarnya, maka saudara akan tahu bahwa sebenarnya mereka sedang on the way down. Ini dia. Karena ketika saudara turun, saudara akan ketemu dengan orang yang naik. Tapi padahal mereka sedang on the way down, alias apa? Nyongsop. You know what's the meaning of nyongsop? Makanya jangan iri. Makanya jangan sakit hati. Makanya jangan bingung. Mengapa orang Kristen bingung? Karena gak bisa lihat gambar besarnya. Ini dia. Seringkali anak-anak Tuhan iri melihat hal yang begini. Sakit hati. Mundur dari pelayanan. Rupanya pelayanan gak ada gunanya. Rupanya saya benar-benar hidup benar juga gak ada gunanya. Buktinya saya hidup benar. Hidup saya tambah susah. Dia hidupnya curang. Bisnisnya curang. Tapi terus naik. Berarti gak perlu. Udah biar saya kayak kemarin aja biasa-biasa aja. Itu yang ditunggu iblis. Kita saudara kembali ke tempat yang dulu. Iblis berpesta pora. Makanya Alkitab mencatat. Setiap rumah yang sudah disapu bersih. Tetapi tidak ada penghuninya. Maka akan datang 7 roh jahat lainnya yang lebih jahat dari yang pertama yang menempati itu. Bersama dengan 7 roh jahat lainnya. Maka orang itu jadi lebih jahat. Karena itu yang memang ditunggu iblis. Biarkan mereka dengan segala jalannya. Yang penting jalan saudara. Percayalah bahwa saudara sedang diajak Tuhan naik. Sekalipun waktu ini, sekarang ini engkau sedang menyusuri jalan yang menurun. Haleluya. Makanya kalau saudara dalam kondisi begini, saudara tanya Tuhan, Tuhan diem. Tuhan gak mau jawab, percayalah. Tuhan, saudara mau ngomong apapun, saudara mau doa sampai keluar air mata darah, Tuhan gak jawab. Karena apa? Simple. Karena Tuhan tuh gak mau ngomong kasar sama saudara. Iya kan? Tuhan gak mau ngomong kasar sama saudara. Tuhan suruh saya hambanya, gembalanya. Hambanya yang suruh ngomong agak kasar dikit, gak apa-apa lah. Kalau Tuhan janganlah. Karena Tuhan akan bilang, hoflok kamu. Amin? Amin? Tuhan gak mau kasar. Sebab jawabannya yaitu, kamu hoflok. Amin. Amin. Kenapa saudara jadi sedikit marah begitu dengan saya? Jadi setelah khotbah saya kalau langsung lari ke atas. Mengunci diri dalam kamar. Amsal 3 ayat 31.
Dan ini bagian paling terakhir yang juga penting. Amsal 3 ayat 31, ingat. Jalan naik ke atas bukan seperti, tetapi seperti analoginya seperti saudara naik ke puncak. Ada waktunya jalan menurun. Kalau saudara sedang naik, saudara diperlukan effort. Diperlukan kerja keras, dedikasi yang kuat. Bahkan sampai kerja keras, bahkan sampai lupa makan. It's okay, karena memang lagi naik. Bahkan mungkin ada yang sampai sakit, nggak apa-apa. Karena memang lagi naik, sebab jalan naik diperlukan tenaga yang lebih besar. Jadi kalau saudara ada yang mau naik, siap-siap tenaga lebih besar. Usaha lebih banyak. Komitmen lebih keras. Jangan takut lapar. Loh iya kan? Gimana mau kerja takut lapar? Baru jam 7 kerja, lalu sudah pikir nanti siang makannya jam berapa? Susah saudara. Kalau saudara mau naik, itu yang harus saudara kerjakan. Tapi toh kalau saudara menumpahkan jalan menurun, jangan panik, tenang. Konsolidasi, introspeksi, evaluasi, apa yang harus dibuat. Oke? Dan ketika saudara menurun, ketika berpapasan dengan orang yang sedang naik, jangan sakit hati. Jangan buru-buru tanya Tuhan. Ingat Tuhan gak akan jawab, percayalah. Karena Tuhan gak mau ngomong keras kan, Tuhan gak mau kasar. Masa Tuhan ngomong sama saudara dalam doa, Tuhan kenapa begini, saudara nangis-nangis dan bilang kamu hoflok. Nah kan gak lucu kan gitu kan. Makanya Tuhan diam. Masalahnya yang suruh jawab saya. Ya kan? Amsal 3:31, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Artinya apa? Ketika saudara menurun, orang sedang menanjak, lalu saudara iri, saudara berdoa gak dijawab Tuhan. Gengsi gak mau datang kepada hamba Tuhan. Ya kan? Gak mau percaya sama hamba Tuhan. Percaya pada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Memilih jalan. Udah deh, gua balik aja deh, putar arah. Lihat spion dikit, putar arah. Nah, ini dia. Saudara memilih salah satu daripada jalannya. Saudara putar balik. Lalu sepertinya saudara sedang naik. Tapi sesungguhnya saudara sedang nyongsop. Jadi kalau saudara sedang turun berpapasan dengan orang yang naik. Lalu saudara putar arah dan mengikuti mereka. Maka saudara menjadi orang lalim. Memang seperti yang saudara naik. Tapi tanpa saudara tahu, tanpa saudara sadar. Saudara sedang dalam apa? Bukan dalam zona berkat. Tapi saudara dalam zona kutuk. Karena sesungguhnya saudara turun alias nyongsop. Jadi kalau ada suka judul khotbah hari ini, jangan dikasih judul nyongsop, bukan. No, ini dia. Amin saudara. Inilah jalan saudara terus naik dan tidak akan pernah turun. Saya mau berkata buat setiap saudara yang ada di rumah, inilah jalan saudara mengikut Tuhan. Mungkin ada kalanya gak enak, gak apa-apa, tapi saudara sedang naik. Naik kok modalnya begini, memang saudara sedang naik, faktanya begitu. Cuman saudara sedang menyusuri jalan yang menurun, it's okay. Sebab kalau jalan ke Bedugul, jalan ke puncak, jalan kemana lagi? Ke semua gunung kalau dibuat lurus. Mana ada kendaraan yang kuat. Semua dibuat berkelok-kelok. Itulah perjalanan saudara. Hari ini saya berkata buat saudara. Engkau akan terus naik. Dan tidak akan pernah turun. Kalau hari saudara sedang turun, saudara sedang menyusuri jalan yang menurun. Jangan iri dengan yang berpapasan naik, apalagi saudara berbalik arah. Karena sesungguhnya sekalipun jalan menurun, engkau sedang menuju puncak. Makanya Alkitab kembali lagi kepada Tesalonika. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 23. Karena inilah tujuan akhir hidup saudara. Saudara tidak bercacat. Roh, jiwa, dan tubuh saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya ajak saudara sekali lagi baca. Semoga, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya.
Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi kalau Yesus datang, saudara siap. Kalaupun saudara yang dipanggil datang, saudara siap. Makanya hidup ini adalah tentang bagaimana saudara mempersiapkan jalan pulang saudara. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus menjadi jaminan buat setiap saudara sanggup melewati jalanan seterjal apapun, securam apapun, dan setinggi apapun yang saudara harus raih. Tubuh dan darah Yesus menjadi jaminan saudara. Mari kita berdoa.